Perkenalkan, saya Gracia Edwina dengan NPM 61321010008. Halo, perkenalkan nama saya Faza Firdaus Nuzulan dengan NPM 61321011009. Perkenalkan, saya Rakia Iva dengan NPM 61321011082. Perkenalkan, nama saya Maseno Selviandito dengan NPM saya 61321101090. Halo, perkenalkan nama saya Alphonsus Javon Gilbert dengan NPM 61321101125. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai salah satu jurnal internasional yang ditulis oleh Asus Prof. Dr. Anisha Hursa Sayastofik yang berjudul Determination of Working Methods and Normal Times of Technological Sewing Operation Using MTM System. Garment industry adalah industri yang bertanggung jawab dalam memproduksi tekstil hingga tahap terakhir yaitu finishing. Dalam perkembangannya, industri garment harus bisa beradaptasi mengikuti permintaan pasar. Dengan penerapan Quick Response Strategy dan Just-in-Time Strategy, industri garment dapat menanggapi market demand dengan cepat. Untuk mengembangkan industri garment yang responsif terhadap permintaan pasar, perusahaan harus mampu meningkatkan utilisasi mesin dan alat-alat produksi, serta juga meningkatkan efisiensi transportasi material dan barang setengah jadi dalam sebuah lini produksi. Dalam proses pengembangannya, perlu diketahui waktu normal dari sebuah proses produksi, dengan cara memecah aktivitas pekerjaan ke dalam satuan basic motions-nya. Maka dari itu, dapat diterapkan metode work sampling atau MTM1. Nah, dalam kesempatan ini, aku mau ngejelasin pada bagian eksperimental makalah ini metode kerja untuk pengoperasian teknologi penjahitan kerah blus wanita ditentukan dan dirancang bergantung pada peralatan teknis mesin jahit. Untuk tujuan ini, dirancang tempat kerja, dipilih mesin jahit universal, dan metode kerja serta waktu kinerja yang ditentukan dengan menggunakan sistem MTM. Berikut ini adalah workplace atau tempat kerja yang telah didesain. Nomor 1 itu menunjukkan permukaan meja kerja mesin jahit. Lalu yang kedua itu menunjukkan kepala mesin jahit universal. Ketiga itu menunjukkan dudukan benang jahit. Keempat itu dudukan untuk meletakkan benda kerja. Lalu nomor 5 itu kursi industri. Nomor 6 itu zona jangkauan normal. Nomor 7 itu zona jangkauan maksimum. Lalu nomor 8 bagian bawah kerah. Dan yang terakhir nomor 9 yaitu bagian atas kerah. Tempat kerja dirancang berdasarkan tinggi badan pekerja, sedangkan tinggi duduk ditentukan berdasarkan panjang popliteia tungkai bawah dengan kelonggaran kaki 2 cm dan tinggi pedal mesin jahit 5 cm. Jarak badan dari tepi permukaan kerja adalah 15 cm sampai 20 cm. Sedangkan tinggi permukaan kerja 10 cm sampai 15 cm lebih tinggi dari tebal paha. Postur ini memungkinkan pekerjaan dilakukan dengan fleksi kepala anterior dalam postur yang nyaman hingga maksimum 30 derajat dengan jarak mata 30 hingga 40 cm dari ruang tengah menjahit sehingga mencapai ketajaman penglihatan tinggi yang diperlukan untuk menjahit. Dalam penelitian ini, mesin jahit diprogram menggunakan microkomputer di mana terdapat dua level yang berbeda, yaitu level 1 mesin jahit universal yang secara teknis tidak dilengkapi, dan yang kedua mesin jahit yang dilengkapi secara teknis. Dilanjutkan dengan pembahasan terkait MTM. MTM sendiri itu merupakan salah satu variasi dari working methods yang digunakan untuk mengukur waktu normal yang optimal bagi para pekerja. Basically, MTM sendiri itu terdiri dari 9 motion gerakan tangan dan juga lengan. Yang pertama ada reach atau menjangkau, kemudian move atau menggerakkan dengan objek, membawa objek, kemudian turn, berputar, memutarkan tangan, T, lalu crank dengan lambang C atau ankle, kemudian ada apply pressure dengan lambang AP, grasp atau menggenggam dengan lambang G, dilanjutkan dengan release dengan lambang R, L, positioning atau position dengan lambang P, disengage dengan lambang D. Kemudian ada two eye motion atau motion dari dua mata. Yang pertama ada eye focus atau IF dan juga eye travel atau ET. Dilanjutkan dengan ten motion dari kaki, paha dan juga badan, anggota tubuh bagian bawah. Yang pertama ada foot motion atau FM, kemudian ada leg motion atau LM, side step gerakan kaki ke samping atau SS, turn body badan berputar atau TB, kemudian bend atau B, stoop S, kneel berlutut dilambangkan dengan K, sit
dilambangkan dengan SIT, dan stand up dilambangkan dengan STD, serta walk dilambangkan dengan W. Perhitungan NTM sendiri itu memiliki satuan berupa TMU, Time Measurement Unit, which is itu 0,00001 jam atau 0,036 second. Dilanjutkan dengan perhitungan waktu untuk mesin jahit manual yang nanti akan dijabarkan pada MTM level 1. Itu terdiri dari beberapa variabel. Yang pertama adalah kecepatan jahitan normal mesin, satuannya RPM, antara 1000 hingga 7000 RPM. Lalu ada nomor jahitan pada segmen-segmen tertentu, itu antara 10 hingga 300. Kemudian faktor koreksi mesin jahit, itu antara 1 hingga 1,15. Dan yang terakhir adalah koefisien radius kelengkungan jahitan, satuannya milimeter, itu antara 20 hingga 3000 mm. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan metode MTM untuk level 1. Berdasarkan metode kerja yang telah diterapkan dengan menggunakan sistem MTM, waktu normal untuk melakukan operasi teknologi penjahitan kerabelus wanita untuk mesin jahit yang secara teknis tidak dilengkapi adalah 798,7 TMU atau 28,75 second. Kemudian di sini adalah tabel working method and analysis yang menggunakan mesin otomatis. Kurang lebih step-stepnya mirip dengan tabel 1 untuk yang level 2 ini. Namun ada perbedaan pada positioning dari workpiece-nya dan juga pada saat penjahitan. Ini langsung otomatis, jadi tidak ada dari satu segmen ke segmen yang lain, sehingga ini bisa sekali menjahit langsung beres. Perbedaannya di situ yang akhirnya menghasilkan waktu TMU-nya itu sebesar 590,3 totalnya atau 21,25 second setiap kali melakukan penjahitan. Bila dibandingkan dengan level 1, level 2 ini jauh lebih cepat sebesar 26,1% dari yang awalnya 28,75 second atau 798,7 TMU menjadi hanya 21,25 second atau 590,3 TMU. Setelah dilakukan analisis, maka dapat dikatakan bahwa level kedua memberikan waktu yang lebih cepat. Hal ini dikarenakan level pertama merupakan non-equipped machine atau dengan kata lain, mesin yang membutuhkan gerakan-gerakan manual. Jika dibandingkan dengan level kedua merupakan equipped machine, mesin yang tidak memerlukan gerakan-gerakan manual. Maka menurut kelompok kami, level kedua ini akan memberikan waktu produktivitas bagi pekerja garmen. Desain tempat kerja yang diberikan merupakan sagittal plane dari pekerja sehingga akan meningkatkan performansi ritme yang seragam. Oleh karena itu, level kedua ini akan meningkatkan produktivitas pekerja, kualitas produk, serta pengurangan biaya produksi karena waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan level pertama. Nah, lantas kelompok kami dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan sistem MTM dalam proses teknologi produksi pakaian mampu mempermudah proses. Lantas, rasionalisasi prosedur dan metode kerja yang ada serta penentuan norma aktual sehubungan dengan staf yang bekerja dapat dioptimalisasi dan dapat dirancang dengan mudah menggunakan MTM system. Berdasarkan hasil analisis MTM yang dilakukan pada makalah ini, suboperasi yang teridentifikasi dalam struktur operasi teknologi jahitan run stitching kerah blus wanita di tempat kerja yang menggunakan mesin jahit universal dapat disimpulkan bahwa tingkat peralatan teknis mesin jahit yang lebih tinggi ini memungkinkan kita untuk yang pertama, struktur optimal dari operasi penjahitan teknologi. Lalu yang kedua adalah mampunya kita merancang metode kerja yang optimal dengan norma waktu yang tepat. Lalu ketiga, memungkinkan kita untuk melakukan penghapusan sejumlah gerakan dalam suboperasi teknologinya dan menggantikan gerakan-gerakan lainnya dengan gerakan yang lebih mudah untuk dilakukan. Keempat adalah pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi teknologi dan mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dari hasil penelitian yang telah kita peroleh ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat peralatan teknis mesin jahit, maka semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan mesin tersebut dan tentunya semakin tinggi pula produktivitasnya. Penelitian yang disajikan dalam jurnal ini telah membuktikan bahwa kelayakan implementasi dari sistem MTM untuk menentukan atau merancang metode kerja yang optimal serta mengadopsi norma waktu yang sesuai dengan operasi teknologi. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami paparkan mengenai jurnal ilmiah internasional ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera.